Banyak yang bertanya mengenai sistem filtrasi kolam lobster kita, baik di kolom komentar maupun yang berkunjung ke sini. Oke, di video kita kali ini kita akan membuatkan video tentang sistem filtrasi yang kita gunakan. Sebagai disclaimer, filtrasi yang kita gunakan ini merupakan eksperimen dari kita sendiri dan sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai sistem filtrasi pada kolam lobster. Jika ada kekurangan, mohon dibantu sarannya. Bisa tulis di kolom komentar dan semoga bermanfaat bagi para pemula. Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Ya, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai sistem filtrasi pada kolam lobster kita. Jika kita berbicara soal filtrasi kolam, kedengarannya merupakan hal yang wajib ya, yang diperlukan bagi seseorang yang bergelut di dalam bidang perikanan, terutama pada komoditas ikan-ikan yang kategorinya ya agak sensitif lah terhadap kadar amoniak dalam air. Kali ini kebetulan kita sedang menguras kolam lobster kita yang nomor 2 ini atau yang tengah ya. Selain menggosok kolamnya, kita juga akan membersihkan tempat filternya, teman-teman. Sebenarnya kalau di dalam dunia lobster itu tidak ada patokan baku sih ya. Untuk filter itu harus dibersihkan berapa kali. Tapi biasanya kita di sini kita bersihkan setahun itu 2-3 kali lah. Kalau mau 4 kali ya silahkan, tergantung itu suka-suka kalian lah. Dan kebetulan pas sekarang kita bongkar filternya dan sekalian ya saya bikin video lah tentang ini karena banyak yang tanya ya kan. Untuk tempat filternya sendiri di sini kita cor numpang di atas kolamnya. Kalau teman-teman banyak yang bikin filter di bawah kolam, saya di atas kolam. Karena memang dulu saya itu belum mengerti dan waktu itu saya masih pemula banget di dunia lobster, terutama di dalam dunia perikanan ya, apalagi membuat kolam saya tidak pernah dan akhirnya ya seperti inilah bentuknya. Akhirnya buat filter di atas kolam. Kalau menurut saya bagi teman-teman yang baru mulai ini ya, baru mulai membuat kolam apalagi kolam cor untuk lobster terutama ya, lebih enak kalau filternya itu ada di bawah sih menurut saya. Selain pembersihannya gampang, sirkulasi airnya juga lebih enak. Kalau di atas seperti kolam saya ini, pompanya yang akhirnya nyedot kotoran yang ada di dalam kolam. Jika filter di bawah kan pompanya hanya menyedot air yang sudah jernih karena sudah terfilter dari beberapa kondimen ya dari filternya itu. Nah, tempat filter yang kita punya ini mempunyai panjang 1 meter dengan lebar 20 cm dan tinggi kurang lebih 40 cm. Nah, kita bahas apa saja isi dari filter kita ini teman-teman. Yang pertama ada arang kayu, yang kedua ada bioball, yang ketiga ada batu zeolit, dan yang terakhir yang keempat ada busa filter. Kita cuma memakai 4 item itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih awam sekali dengan barang-barang ini ya. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama dari arang kayu. Sebenarnya ada banyak jenis arang. Ada ya arang kayu, ada arang batok, ada arang sekam, briket dan lain-lain ya. Tapi yang kita pakai ini adalah arang kayu teman-teman. Karena dari segi cost juga murah, mudah didapat ya, dan hampir menyerupai bentuk batu. Arang ini memiliki berbagai fungsi teman-teman. Seperti yang pertama ya, fungsi arang yang pertama itu menghilangkan bau lumpur. Dalam kolam itu kan biasanya itu kotoran akan selalu ada. Kotoran yang menumpuk menyebabkan air itu berbau dan seperti berlumpur biasanya di dasar kolam ya. Dengan adanya arang ini kan merupakan karbon yang aktif ya. Karbon yang aktif sehingga bisa menetralkan bau dalam air. Yang kedua dapat mengeliminasi kandungan logam berat seperti timbal, kadmium atau CD seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga sebagai proses absorpsi, yaitu proses menjadikan air ini menjadi air sadah. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu air sadah merupakan air yang mengandung ion kalsium atau Ca dan magnesium. Dalam pembersihan arang hanya dicelupkan ke air seperti ini, air bersih ya, dan dibersihkan bisa pakai tangan atau bisa pakai sikat. Yang kedua adalah bioball. Bioball merupakan bola plastik berwarna hitam dan memiliki lubang-lubang kecil pada permukaannya. Bagi teman-teman yang tidak ada bioball, bisa digantikan dengan batu apung ya teman-teman, yang banyak rongganya. Bioball ini berfungsi sebagai penyedia tempat bakteri yang mengurai zat-zat berbahaya dalam air, seperti amonia, nitrit yang berasal dari kotoran dan sisa-sisa makanan yang biasanya kita berikan setiap sore ataupun pagi hari ya.
Lalu yang ketiga ada batu zeolit. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bentuknya itu seperti apa, ya seperti ini, mirip seperti batu marmer ya, hampir-hampir. Ada yang berwarna putih, hijau, dan kebetulan yang kita punyai ini berwarna kuning ya teman-teman. Agak seperti belerang, tapi nggak sekuning belerang sih. Kalau saya baca dari beberapa artikel atau beberapa sumber, batu ini terbentuk dari aluminium dan kandungan silika, sehingga batu zeolit ini berfungsi sebagai yang pertama yaitu penyerapan zat-zat yang berbahaya. Hampir seperti karbon atau arang tadi, pori-pori dari batu zeolit ini berfungsi sebagai penyerap amonia yang berbahaya bagi lobster. Lalu yang kedua, menstabilkan pH dalam air. Hal ini penting bagi kolam saya karena letaknya outdoor, di sebelah rumah, di belakang rumah. Terkena air hujan ketika musim hujan itu pasti. Karena tidak ada kanopinya, kan kandungan air hujan itu mengandung sedikit unsur nitrogen ya, yang mungkin bersifat asam. Lalu yang terakhir, fungsi dari batu zeolit ini yaitu menjernihkan air. Ya, hampir-hampir sama seperti arang tadi. Lalu yang keempat yaitu busa filter. Nah, busa filter itu bentuknya seperti ini, warna putih, ada juga yang warnanya hitam. Ini sebenarnya sudah waktunya ganti teman-teman. Tapi kita buat video ini masih di momen-momen lebaran, 4 hari. H+4 hari. Jadi belum ada toko yang buka. Ya udahlah, kita cuci aja, nanti diganti ketika nguras lagi. Busa filter ini berfungsi sebagai penyaring kotoran-kotoran yang berada di dalam air. Kalau bisa busa filter ini wajib ada teman-teman. Dan jika ada teman-teman yang mungkin menggunakan lebih dari 4 item yang saya gunakan ini, monggo silakan tulis di kolom komentar. Kita sharing aja, berbagi informasi, karena berbagi informasi itu gratis teman-teman ya. Oke, selanjutnya ketika sudah dicuci bersih semua item tadi, keempatnya tadi, mulai dari arang, biobol, batu zeolit, dan busa filter, maka selanjutnya kita akan setting ulang di tempat filternya. Biasanya penataan ini kadang tiap orang berbeda-beda teman-teman. Biasanya saya menata sistem filtrasi ini menggunakan prinsip lapisan tanah. Di lapisan tanah itu biasanya yang bawah sendiri itu bentuk batu atau material-material yang kelasnya itu berat-berat dan material yang sifatnya itu keras-keras teman-teman. Untuk penataannya biasanya yang pertama itu kita tata dulu, taruh di dasar dulu itu batu zeolit. Batu zeolit itu kita tata dulu di dasar ini ya, secara merata. Kita ratakan supaya tidak ada yang terlewat, supaya rata dan tidak berongga. Nah, setelah rata baru kita kasih busa filter teman-teman. Jadi nanti busa filter ini ada 2 tingkat, di bawah dan di atas. Kita taruh busa filter dulu, kita ratakan supaya semua tempat, semua sudut, semua sisi ini terlapisi oleh busa filter. Nah, setelah busa filter ini terpasang dengan rapi dan melingkupi semua sudut, baru kita masukkan arang tadi teman-teman. Arang kayu tadi kita masukkan. Nah, kita atur juga sama seperti batu zeolit tadi, kita atur merata di berbagai sisi. Setelah itu kita masukkan biobol. Jadi biobol sama arang itu jadi satu layer. Nah, habis itu kita tutup dengan busa filter. Jadi urutannya mulai dari bawah itu material yang keras dulu. Dari dasar itu adalah batu zeolit, di atasnya ada busa filter, lalu di atasnya lagi ada arang. Setelah arang ada biobol, habis biobol baru busa filter lagi. Setelah semuanya tersusun rapi, baru kita uji coba dengan mengalirkan air di atas filternya, apakah ada yang tersumbat atau tidak. Jika tidak ada yang tersumbat, maka kita lanjutkan. Kalau ada yang tersumbat, mungkin ada beberapa material filter yang menghambat jalur keluarnya air. Ya, mungkin itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Mungkin ada saran-saran yang membangun, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Ya, untuk bagi para pemula tetap semangat dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Baik, salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.